Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nurul hilal aqbil ta'al fasyauqu tal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima la tanqadi anta lirruhi dawa Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laitaka dauman qarib laitaka dauman qarib fikal hubbu zad ammal ibad ya khaira zad Ramadan ya syahral Qur'an fika aruh halawatal iman la tanqadi anta lirruhi dawa Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laitaka dauman qarib laitaka dauman qarib kam awaka ya syahra siyam أنا لن أنساك فأنت بقلبي دائما تقدير أيام ودعاء لكل يا ربي بلغنا ربي تقبلنا بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat IMTV. Senang sekali rasanya saya Anisul Mofiroh dapat menemani Sobat semua dalam program Nuansa Ramadan, program Mahasiswa Berdakwah 2025. Sebelumnya saya dan segenap kru IMTV yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini akan menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk Sobat IMTV, jangan lupa untuk subscribe YouTube IMTV IAIN Madura agar tidak ketinggalan info seputar kampus tercinta IAIN Madura. Setelah tadi dibuka oleh penampilan dari perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Qori dan Dai, kita beralih pada acara selanjutnya, yakni penampilan dari peserta mahasiswa berdakwah tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini, kita ada satu peserta, yakni dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Salman Al-Farisi dengan tema dakwah, semangat moderasi beragama demi umat yang religius dan progresif. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah memberikan kita berupa nikmat, berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka di kajian yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini, penuh dengan kemanfaatan ini, serta penuh dengan keberkahan ini. Kedua kalinya, salat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan, dari hamilatul jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan adanya di Islam wal iman. Saudara serta saudariku sekalian, pada topik kajian pagi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya moderasi beragama, terutama bagi umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Tentunya sikap atau konsep moderasi beragama telah kita sering dengar baik di lembaga pendidikan, di lembaga pemerintahan, dan di lembaga lain sebagainya. Sebelum kita masuk kepada apa pentingnya moderasi beragama, kita harus mengenal apa itu moderasi beragama. Secara simpelnya, ada banyak pendapat sekali, baik dari kalangan ilmuwan Islam ataupun dari ilmuwan Barat mengenai kata moderasi. Akan tapi saya mengutip dari salah satu ulama terkemuka, yaitu Al-Imam Fathur Razi dalam kitab tafsirnya Ar-Razi, mengatakan bahwa moderasi itu memiliki 3 makna. Dan makna yang paling sering digunakan ialah makna menengah. Karena sesuai dengan dalam Islam ada satu konsep yang sama dengan konsep moderasi, yaitu konsep wasatiyah. Konsep wasatiyah dengan konsep moderasi merupakan konsep yang sama. Bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa Tuhan atau Allah telah menciptakan umat Islam sebagai umat penengah atau umat yang bermoderasi. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa umat Islam harus bisa bersikap moderasi. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa moderasi itu bersikap menengah. Kata lain dari menengah ialah adil. Tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah lembut. Hal ini demi menciptakan sebuah keseimbangan gitu. Dalam beragama, kita tidak boleh terlalu mengentengkan keagamaan. Dalam beragama juga kita tidak boleh terlalu tegas. Sama dalam konsep tasawuf. Dalam tasawuf ada konsep yang namanya khauf dan roja. Khauf berarti itu takut, sedangkan roja itu berarti harapan atau keinginan. Kenapa dua konsep ini harus ada dan harus disandingkan secara bersamaan? Dalam menjalani kehidupan secara beragama, apalagi kita sebagai umat Islam yang mengimani adanya surga dan neraka, konsep khauf dan roja ini akan membawa kita ke dalam sebuah peragamaan yang sangat sempurna. Mengapa demikian? Jika kita bisa menyeimbangkan kedua konsep ini, maka kita tidak akan merasakan banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Yang pertama, konsep khauf. Khauf berarti takut. Yang artinya kita harus takut akan azab dari Tuhan, takut akan hukuman dari Tuhan, takut akan istidrak dari Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya konsep roja. Konsep roja sama dengan konsep harapan, yang mana kita harus selalu berharap akan adanya rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, nikmat Tuhan, serta rahim Tuhan. Kedua konsep ini jangan sampai dipisahkan. Kita sebagai umat Islam jangan sampai terlalu takut akan beragama, jangan sampai terlalu pesimis dalam menjalani kehidupan beragama. Karena jika kita terlalu pesimis, maka hal tersebut sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan konsep roja, kita jangan terlalu berharap sampai berlebihan gitu. Karena harapan yang berlebihan juga tidak baik, sehingga kita terlalu mengentengkan karena terlalu mengandalkan kasih sayang Tuhan yang sangat mudah untuk didapatkan. Sama seperti dalam konsep moderasi. Kita dalam menjalani agama jangan terlalu keras dan jangan terlalu lemah lembut. Kesalahan umat kita yang ada pada zaman sekarang, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata, kita sebagai umat Islam tidak bisa bersikap moderasi, bahkan cenderung saling menyalahkan, baik itu antar umat beragama, beda agama, baik itu dengan umat Kristen, umat Hindu, Buddha, ataupun sesama umat Islam. Karena dalam Islam sendiri ada banyak golongan, mulai dari Wahabi, Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga Murji'ah, ada juga Mu'tazilah, ada juga Jabariyah, Qadariyah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dalam menyikapi banyak perbedaan tersebut,
bagaimana kita bisa meraih sebuah kebahagiaan, bagaimana kita bisa meraih sebuah kerukunan dalam antar umat beragama, yaitu dengan adanya sikap moderasi. Sikap moderasi akan menumbuhkan rasa saling menghormati, saling bertoleransi antar perbedaan agama ataupun perbedaan pendapat. Sering kita temui di media sosial, terutama ketika membahas sebuah hukum. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti banyak sekali perdebatan-perdebatan yang ujung-ujungnya jatuh ke dalam perdebatan kusir yang tidak ada gunanya. Banyak umat kita yang terlalu terlena dalam berdebat, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, bahkan yang paling fatal sampai ke tahap mengkafirkan. Tentunya hal ini sangat fatal. Kapan umat ini bisa maju? Jika antar umatnya saja, jika umat satu dengan umat yang lain saling bertengkar, saling beradu pendapat tidak guna. Seharusnya apabila kita menjadi seorang muslim yang taat serta muslim yang kafah, kita harus bisa belajar dari berbagai banyak sudut pandang. Perbedaan adalah sebuah rahmat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, beliau bersabda bahwa perbedaan di antara umatku ialah umat. Jadi perbedaan di umat Islam, baik itu dengan adanya berbagai madhab, mulai madhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i dalam madhab fikih, bahkan dalam madhab tauhid ada yang namanya madhab Asy'ari, ada juga madhab Maturidi, bahkan dalam tasawuf ada dua madhab, yaitu madhab Imam Junaidi serta madhab Al-Imam Ghazali. Semua madhab itu ada karena sebagai rahmat atau jalan gampang bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama. Kita tidak jauh-jauh. Para ulama terdahulu, para cendekiawan Islam terdahulu, jika mereka berpendapat, mereka berdiskusi secara kepala tenang, secara kepala dingin. Saya ambil contoh, 4 madhab fikih terbesar dalam sejarah umat Islam, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, serta madhab Syafi'i merupakan madhab yang sering dianut oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Dan faktanya, keempat imam madhab ini merupakan guru dan murid. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah memiliki murid yang namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas memiliki murid yang namanya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memiliki murid yang namanya Al-Imam Hambali. Mereka semua berbeda pendapat. Akan tapi perbedaan di antara mereka tidak sampai menimbulkan kericuhan, tidak sampai menimbulkan permusuhan, serta tidak sampai menimbulkan kebencian. Seharusnya dari keempat imam madhab ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang lumrah. Jangan sampai perbedaan pendapat ini menjadikan kita atau menjadikan dasar untuk bisa saling bermusuhan. Saya ambil contoh lagi, dalam konsep moderasi antar umat beragama, bukan cuma antar umat Islam saja, bukan cuma antar golongan umat Islam saja, bahkan antar beda agama dengan agama Kristen, dengan agama Yahudi, dengan agama Nasrani, kita juga bisa saling bermoderasi, terutama dalam bulan Ramadan. Ada satu contoh peristiwa besar, satu tokoh dalam sejarah Islam yang menerapkan sikap moderasi, bahkan penerapan sikap moderasi beliau sampai dihormati oleh seluruh ilmuwan Barat, bahkan seluruh cendekiawan Barat, baik di Eropa ataupun di Amerika. Siapa beliau? Beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang di Barat dikenal dengan nama Saladin, sang penakluk Yerusalem. Beliau merupakan pahlawan perang salib, terutama perang salib kedua serta perang salib ketiga. Dalam ceritanya, beliau memiliki 2 rival yang paling terkenal. Yang pertama, Raja Richard I yang berasal dari Inggris, yang dikenal yang memiliki julukan sebagai The Lionheart atau Sang Hati Singa. Dan yang kedua, beliau memiliki rival juga yang bernama Raja Baldwin IV, yang dikenal sebagai Raja Kusta atau Raja Bertopeng dari Yerusalem. Dari kedua kisah ini memiliki sebuah kesamaan. Salahuddin sebagai panglima atau pemimpin umat Islam, ketika berlawanan dengan mereka, Salahuddin menerapkan sikap moderasi. Beliau menerapkan sikap kesatria. Beliau tidak pernah bermain curang, bahkan beliau tidak pernah menghina agama yang dianut oleh rivalnya. Bahkan dalam suatu peristiwa, beliau bahkan duduk bersama dengan Raja Richard ataupun Raja Baldwin membahas tentang agama, baik membahas tentang agama Islam ataupun agama Kristen. Tidak ada caci maki, tidak ada olok-olok, bahkan tidak ada saling menyalahkan.
Raja Salahuddin serta Raja Baldwin bertemu untuk membahas bagaimana umat ini, baik antara umat Islam serta umat Kristen, bisa bersatu dalam sebuah keharmonisan. Seharusnya umat Islam pada zaman sekarang meniru sikap dari Salahuddin ini. Sangat sekali kita temukan banyak sekali seperti pengusiran terhadap umat yang beda agama. Bahkan yang kemarin ada beberapa umat Kristen yang diusir oleh saudara kita sendiri, diusir karena beda agama. Tentunya hal ini sangat miris. Hal ini sangatlah tidak patut dilakukan bagi umat Islam itu sendiri. Dalam menjalani konsep moderasi, ada beberapa sikap yang harus kita terapkan. Sebenarnya para ulama, bahkan para ilmuwan Islam telah menjabarkan banyak sekali konsep atau sikap tentang moderasi beragama ini. Akan tapi, ada 4 sikap yang paling terkenal. Yang pertama, sikap toleransi atau tawazun. Sikap ini mengajarkan kita bagaimana saling menghargai, saling menghormati, bisa saling respect antar umat beragama. Bukan hanya beda agama, bahkan sesama agama pun kita harus saling respect. Jangan sampai perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, serta perbedaan sudut pandang membuat kita saling jatuh terhadap kebencian, sehingga menimbulkan sebuah rasa yang sangat negatif sekali, bahkan sampai ke tahap kekerasan. Yang kedua, sikap ta'adul atau adil. Tentunya sikap adil ini juga diperlukan dalam menjalani sikap atau menjalani konsep moderasi. Dengan sikap adil, kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena dalam sikap adil tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Baik umat Islam ataupun umat di luar Islam sama-sama memiliki hak, dan hak itu harus dijaga. Ada banyak sekali contoh dalam sejarah umat Islam. Contohnya, ketika penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad I, ketika beliau masuk ke dalam benteng kerajaan Romawi Timur atau yang dikenal dengan kerajaan Bizantium, ada banyak sekali umat Kristen di sana yang sedang beribadah, yang sedang jatuh ke dalam rasa ketakutan karena kotanya atau bentengnya sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Akan tapi ketika beliau masuk ke dalam kota itu, beliau tidak sama sekali mendiskriminasi atau bahkan melakukan kekerasan. Beliau mengayomi semua masyarakat yang berbeda agama, bukan cuma umat Islam, umat Kristen di sana juga beliau diayomi, bahkan didanai, bahkan dirawat, bahkan dihormati, bahkan diberikan hak-haknya. Beliau tidak mengambil sedikit pun hak yang ada pada umat Kristen. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu dari banyak sekian contoh teladan yang harus kita tiru demi bisa meningkatkan rasa persatuan antar umat beragama. Saudara serta saudariku sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa konsep moderasi beragama merupakan sifat yang harus kita terapkan sebagai umat Islam. Bukan cuma dalam perbedaan pendapat dalam beragama ataupun dalam perbedaan keyakinan. Dalam menjalani kehidupan, kita harus bersikap moderasi. Salah satu contohnya yang paling sering kita temukan dari kesalahan umat Islam yang ada pada zaman sekarang, selain tidak menghargai perbedaan pendapat, umat Islam yang sekarang terlalu fanatik akan agama. Fanatik akan agama itu boleh, akan tapi ada yang sampai ke fanatikan itu sampai ke tahap mabuk agama. Mabuk dalam sini memiliki arti yang negatif. Ada beberapa umat Islam yang sekarang bahkan tidak atau cenderung tidak mementingkan untuk belajar. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka beragama hanya menggunakan keluarga saja. Mereka beriman atau memiliki agama Islam bukan berdasarkan kesadaran diri, sehingga mereka hanya cenderung ikut-ikutan. Mereka tidak tahu apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai, siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Rasulullah, apa itu kitab Al-Quran, apa itu isinya. Mereka cenderung hanya mengikuti pendapat para orang-orang yang belum tentu kevaliditasnya atau kredibilitasnya. Makanya untuk mencegah sikap seperti itu, moderasi berperan penting dalam hal ini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, baik sedikit ataupun banyak. Dan saya juga mohon maaf jika ada banyak salah kata ataupun salah perbuatan.
baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena saya hanyalah manusia biasa. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, penampilan yang sangat luar biasa sekali dan penuh inspirasi untuk kita semua. Dan untuk Sobat IMTV, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk terus dukung jagoan kalian untuk menjadi juara favorit di Lomba Mahasiswa Berdakwah 2025 dengan cara like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube IMTV agar kalian dapat mendapatkan info seputar kampus tercinta YIN Madura. Saksikan terus program Mahasiswa Berdakwah 2025 mulai dari hari Senin sampai hari Kamis jam 8 malam setelah sholat tarawih. Dan setelah ini akan ditutup oleh penampilan dari UKM Iqdah. Tapi sebelum itu, saya ada pantun dulu nih Sobat IMTV. Jangan lupa bilang cakep ya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa saksikan terus Mahasiswa Berdakwah ya Le. Saya Anis Almafiroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma salatu ma'assalam alaika ya Rasulullah ya Habiballah. Hadha alladhi sa'ala يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا وتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا
المختار حي الهادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.